Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 112. Josh keras kepala dan merasa bahwa ia harus mengungkap kebenaran di balik segala sesuatu yang tampak tidak masuk akal. Itulah yang terjadi pada Keira sebelumnya. Dan sekarang, hal yang sama terjadi pada Isla. Keira tersenyum, berpikir bahwa yang terbaik adalah membiarkan semuanya terbongkar. Jangan sampai Isla benar-benar percaya bahwa dirinya adalah semacam pahlawan yang menyatakan diri sendiri. Begitu dia menyimpan ponselnya, dia mendengar suara Isla yang berpura-pura simpatik. Bibi, bukan berarti Keira mengabaikanmu, tapi kepribadiannya. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Keira bingung. Dia menoleh dan mendapati wajah Melissa berubah muram, membalas setelah mendengar kata-kata itu. Nona Keira Olsen, bukankah ibumu mengajarkanmu untuk bersikap sopan saat berkunjung ke rumah seseorang? Tidak sopan mengabaikan seseorang saat mereka berbicara padamu. Di seberang mereka, Louis melirik sambil mengerutkan kening. Ia hendak berbicara ketika wanita yang mempesona itu mendongak dengan lesu dan berkata, "Apa yang baru saja kau katakan?" Melissa hanya mencibir. "Ku bilang, Isla sebaiknya duduk di sebelah Nyonya Horton. Dia punya banyak hal untuk diceritakan padanya. Kau tidak keberatan, kan?" Mendengar itu, Keira hanya menggelengkan kepalanya. Melissa mengira Keira tidak keberatan dan hendak melanjutkan perkataannya ketika dia mendengar Keira berkata, "Maaf, aku keberatan." Melissa terkejut, "Kamu?" Keira merentangkan tangannya. "Aku tidak punya sopan santun, kan? Jadi tentu saja, aku tidak tahu apa itu kesopanan." Melissa mendapati dirinya terdiam, tertegun oleh jawaban itu. Di dunia di mana masyarakat kelas atas sangat menghargai martabat dan penampilan, mengapa Keira tidak bermain sesuai aturan? Keira dengan tenang membetulkan alat makannya yang bengkok, yang telah disingkirkan Melissa. Isla kemudian menimpali, "Bibi, tolong jangan tersinggung pada Keira, ini salahku. Latar belakang ibunya istimewa. Dia tidak mengajari Keira dengan baik sejak awal, dan sebagai saudara perempuannya, aku gagal mengawasinya dengan baik." Melissa mencibir. "Apa hubungannya denganmu? Anak haram tidak boleh terlihat di depan umum." Mendengar kata-kata itu, Louis tiba-tiba menoleh padanya, matanya yang dalam memancarkan aura dingin. "Apakah yang baru saja kau katakan pantas untuk umum? Memfitnah tamu di depan mereka, apakah itu ajaran keluarga Knight?" Melissa tersedak, lalu menatap Nathan dengan iba, "Ayah." Nathan yang berusia 60-an tahun memukul meja dengan keras. "Louis, siapa yang mengajarimu berbicara seperti itu kepada kakak iparmu?" Ekspresi Louis tetap acuh tak acuh dan dia tidak mengatakan apapun. Namun Nyonya Tua Horton, yang hampir berusia 85 tahun, memukulkan tangannya ke meja. "Cukup, apakah kalian semua datang ke sini untuk makan, atau untuk berkelahi? Keira adalah istri Louis, dan dia adalah kepala keluarga ini. Kalian semua harus menunjukkan rasa hormat yang pantas diterimanya." Semua orang terkejut, menatap Keira serempak. "Istri." Isla segera menjelaskan, nenek buyut mengira Keira adalah istri Tuan Horton. Dan kemudian, semua orang menyadarinya. Melissa berbicara dengan nada sinis. "Aku heran kenapa kau tiba-tiba bersikap baik kepada orang asing, tetapi beberapa orang seharusnya memiliki kesadaran diri dan tahu persis apa status mereka. Louis, kau diam-diam membiarkan Nyonya Horton tua salah mengenali identitasnya. Bagaimana kau akan menjelaskannya kepada istrimu saat dia kembali ke negara ini?" Louis melirik Keira dan berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak akan keberatan. Melissa ingin mengatakan sesuatu lagi ketika Nyonya Horton tua menoleh padanya. "Saya lihat kalian jelas tidak datang ke sini untuk makan. Bicaralah. Apa tujuan kalian sebenarnya datang ke sini? Katakan saja dengan cepat dan pergi. Jangan merusak suasana hati saya dan cucu menantu perempuan saya." Melissa langsung tersenyum malu, sambil memandang ke arah Oliver. Oliver berdeham dan berkata, "Nenek, begini masalahnya. Isla adalah lulusan Universitas Oceanion yang luar biasa, dan sekarang dia telah memberikan dampak yang besar secara daring. Nenek tidak tahu bahwa internet penuh dengan pujian atas nilai-nilai baik keluarga kita, dengan mengatakan bahwa kita memilih istri berdasarkan karakternya, dan bantuan Isla dalam kasus polisi telah menyebar luas. Bukankah seharusnya seorang menantu perempuan yang luar biasa seperti itu diberi penghargaan?" Nyonya Horton tua mengerutkan kening. "Kalau begitu, kau beri dia hadiah." Mulut Oliver berkedut,
dan dia tidak mengatakan apapun, sekali lagi menatap Melissa. Melissa merasa jengkel karena sulitnya membuat suaminya berbicara, tetapi dia harus melanjutkan pembicaraan. Nenek, kita sudah memberinya hadiah, tetapi bukankah nenek juga harus menunjukkan sedikit gestur? Nyonya Horton tua tidak mengerti. Sikap seperti apa yang harus kutunjukkan? Ketika Louis menikahi istrinya, Anda memberinya 3% saham. Sekarang giliran Isla. Bukankah terakhir kali Anda mengatakan bahwa Anda ingin memberinya 2%? Nyonya Horton tua menarik napas dalam-dalam dan melirik Isla. Aku tidak akan memberinya apapun. Melissa tercengang, kenapa tidak? Nyonya Horton tua berkata, saya tidak menyukainya. Isla tiba-tiba menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya, sedikit kebencian tampak di matanya. Si nenek tua, dengan perasaan dirugikan, dia memohon. Nenek buyut, aku tahu aku pernah melakukan kesalahan sebelumnya, tetapi aku telah berubah, bagaimana aku bisa menempatkan diriku dalam keluarga Horton setelah ini? Dia menundukkan kepalanya, menyeka air matanya. Jake mengerutkan kening. Nenek buyut, kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, tatapan tajam Louis datang mendekat, membuatnya takut hingga menutup mulutnya. Sebenarnya Melissa yang berbicara dengan gegabah, Nenek, kamu tidak boleh bersikap pilih kasih. Nenek selalu menyukai Louis sejak dia masih muda, dan kami mengerti karena usianya, tetapi bagaimana dengan sekarang? Semua istri menikah dengan keluarga dari luar. Dengan sikap pilih kasih seperti itu, apakah kamu menyimpan dendam terhadap cabang pertama kami? Setelah itu, dia mulai menangis dan menoleh ke Nathan. Ayah, aku tidak mendapatkan saham apapun saat menikah dengan Oliver. Sekarang setelah ayah membuat presiden dengan Louis, disepakati bahwa Jake akan mendapatkan 2% setelah menikah. Isla sangat hebat, jadi menghadiahkan saham kepadanya akan terdengar sangat bagus jika disebutkan. Mengapa nenek begitu bias? Apakah cabang pertama masih memiliki kedudukan dalam keluarga ini? Atau apakah menurutmu, hanya Louis yang merupakan cucumu, dan kami dari cabang pertama tidak? Mendengar hal ini, Nathan menoleh ke Nyonya Horton yang sudah tua, Bu, sebagai kepala keluarga, Ibu tidak boleh bersikap pilih kasih seperti itu. Sebelumnya, Ibu bilang Ibu tidak menyukai Isla dan tidak memberinya apapun, tidak apa-apa. Namun, sekarang Isla telah menunjukkan keunggulan dan semua orang di luar memujinya. Sebagai kepala keluarga, jika Ibu tidak menunjukkan sikap, itu sama sekali tidak pantas. Bahkan demi keluarga Horton, Ibu seharusnya memberikan hadiah secara simbolis. Melihat kesempatan itu, Isla segera menghampiri Nyonya Horton tua. Nenek buyut, aku tahu aku telah melakukan kesalahan. Jika nenek masih marah, hukumlah aku akan melakukan apa saja asalkan nenek tidak marah lagi. Haruskah aku terus berlutut di aula leluhur? Mendengar kata-kata itu, Melissa langsung berkata, kamu dianggap sebagai pahlawan di mata publik, jika berita tentangmu berlutut di aula leluhur tersebar, wajah seperti apa yang akan ditinggalkan keluarga Horton? Apakah seperti ini caramu memperlakukan pahlawan yang akan dihormati oleh polisi dan diakui oleh masyarakat? Apa yang akan kita lakukan jika media menulis sesuatu tentang itu? Nenek, tidak bisakah kamu lebih memperhatikan reputasi keluarga Horton? Tepat saat sekelompok orang sedang memarahi Nyonya Horton tua, telepon Keira berdering lagi. Dia mengambilnya dan melihat pesan Twitter dari Josh, dan isinya adalah tagar Nona Isla Olsen tidak pernah memberikan bukti apapun, dia menipu semua orang. Bab 113. Keira membuka postingan Twitter dan melihat bahwa itu adalah video yang direkam oleh Josh. Dalam video tersebut, Isla dan Connor bertemu satu sama lain, bersembunyi di sebuah sudut. Karena jarak, tidak jelas apa yang mereka bicarakan, yang terlihat hanya bahwa Connor sangat gelisah. Josh mencoba mendekat, dan kamera perlahan bergerak melewati sudut yang tidak mencolok. Setelah mendekat, terdengar suara kedua orang itu berbicara, dengan Isla berkata, jangan panik. Selama kamu tidak melakukan kesalahan, polisi tidak akan punya bukti. Pekerjaan yang kamu lakukan berjalan lancar. Connor menjawab dengan cemas, tapi sekarang semua wartawan mengejarku. Tiba-tiba Isla berteriak, siapa di sana? Mereka berdua berbalik untuk melihat kamera. Seketika, kamera Josh bergeser ke samping, menangkap pemandangan tanah. Lalu suara Isla menyusul, apa yang berhasil kau tangkap? Josh angkat bicara. Saya seorang jurnalis. Saya punya hak untuk mengungkapkan apapun yang saya tangkap. Isla menarik napas dalam-dalam. Berapa yang kau inginkan?
Aku bisa memberikannya padamu. Hapus saja videonya. Connor pun mendekat dan berkata, baiklah. Hapus videonya, atau kau tidak akan bisa pergi dari sini hari ini. Suaranya mengandung kebencian yang mengerikan. Josh tampak gugup. Baiklah, saya akan menghapusnya sekarang. Kameranya menjadi hitam. Namun, yang mungkin tidak disadari oleh Connor dan Isla adalah bahwa teknologi untuk perekaman lanjutan telah berkembang pesat. Setidaknya, rekaman yang diambil oleh jurnalis dapat langsung dikirim ke penyimpanan daring. Setelah mengunggah video tersebut, Josh langsung mencuit, Nona Olsen dan Connor sedang merencanakan sesuatu bersama-sama, menunjukkan sikap yang galak. Saat itu, saya berpura-pura bekerja sama dan menghapus video tersebut. Kemudian, saya menerima rekaman anonim dan menyerahkannya sendiri kepada polisi. Namun, Nona Olsen dengan tidak tahu malu merampas pengakuan itu. Josh tidak memiliki banyak pengikut, jadi tweet ini tidak menarik banyak perhatian setelah diposting. Josh mengirimkan tautan keunggahan Twitter itu kepada Keira dan kemudian mengajukan permintaan. Nona S, suara satu orang mungkin tidak didengar oleh masyarakat. Bisakah Anda membantu saya dengan membagikannya? Akun Twitter Keira memiliki beberapa juta pengikut. Dulu sewaktu ia masih bekerja paruh waktu sebagai jurnalis, postingannya dikenal adil dan objektif sehingga membuatnya populer, dan ia kemudian menjadi viral karena mengungkap perusahaan besar yang membuang air tercemar. Orang-orang sangat percaya pada pesannya. Selama bertahun-tahun, setiap kali ada laporan yang sulit mendapat perhatian, orang-orang di kalangan jurnalis suka meminta bantuannya. Keira akan meminta seseorang untuk menyelidiki masalah itu secara menyeluruh dan, jika ternyata benar, dia akan setuju untuk membagikannya. Setiap unggahan yang dibagikannya pasti mengundang perhatian publik. Tentu saja, postingan Josh tidak memerlukan penyelidikan apapun. Keira telah menjadi peserta selama ini dan sangat jelas tentang kebenarannya, jadi dia memilih untuk langsung membagikannya. Hampir saat itu juga, orang-orang mulai bereaksi. Nona S berperan sebagai pahlawan lagi. Mari kita lihat apa kejadiannya kali ini. Internet ramai dengan cerita tentang Nona Olsen yang berani maju dan menyerahkan rekaman. Ternyata itu palsu. Sial, pantas saja polisi tidak mengeluarkan pemberitahuan hadiah. Itu dibesar-besarkan sampai saya benar-benar mengira itu benar. Seseorang telah mengatakan bahwa Nona Olsen akan menikah dengan keluarga Horton, keluarga terkaya di Oceanion, yaitu keluarga Horton. Apakah mereka akan menerima seseorang dengan karakter seperti itu? Setelah mi-retweet, Keira tidak melihat komentar online lagi. Dia dengan santai meletakkan teleponnya dan melihat sarapan lezat di meja makan. Jika pertengkaran itu berlanjut dan dia tidak makan, makanannya akan menjadi dingin. Sungguh sia-sia. Dia sedang memikirkan hal itu ketika sebuah garpu tiba-tiba muncul dan meletakkan croissant di piringnya. Keira sedikit terkejut. Namun saat dia mendongak, dia menatap mata Louis yang dipenuhi senyuman. Keira tiba-tiba merasa agak malu dan segera melihat sekelilingnya, hanya untuk menyadari bahwa fokus semua orang tertuju pada saham, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan gerakan kecil mereka. Dia menghela napas lega, menundukkan kepala, dan menggigit croissant itu. Aroma harumnya meledak di mulutnya, dan rasanya cukup lezat untuk membuat orang ingin menggigit lidahnya sendiri. Matanya sedikit berbinar saat dia makan dan menunggu kekacauan di mikroblok itu menyebar, berharap melihat reaksi pertama dari keluarga itu. Sayangnya, mereka belum menyadari perubahan situasi saat itu dan masih agresif mendesak Nyonya Horton tua agar menyerahkan sahamnya. Wanita tua itu marah, memukul meja dengan tangannya dan berteriak, memangnya kenapa kalau saya bias? Selama bertahun-tahun, kalau saya tidak memihak Louis, dia akan dikucilkan dan kehilangan statusnya di keluarga ini. Dia berdiri, dan meskipun tinggi badannya mulai menyusut di usianya dan tampak layu dan rapuh, tindakannya masih memancarkan keanggunan dan kewibawaan. Nathan, katakan padaku, mereka berdua putramu, tetapi kamu hanya memperhatikan yang lebih tua. Apakah kamu pernah peduli pada Louis? Ketika dia masih sangat muda, dia terbaring di rumah sakit dengan selang-selang dan berada di ambang kematian. Putra sulung Anda yang berusia 14 tahun baru saja terkena flu ringan, tetapi Anda meninggalkan bayi Anda yang baru lahir dan pergi untuk merawat putra sulung Anda. Louis berhasil melewati rintangan pertama, tetapi setelah pulang, kau mengabaikannya lagi, hanya berfokus pada putra sulung. Jika aku, sebagai nenek mereka, tidak menyayanginya, aku khawatir kau sudah lama melupakannya.
Dan tentang saham. Aku tidak suka Isla, jadi mengapa aku harus memberinya? Aturan siapa itu? Ketika Louis menikah dan kembali untuk mengumumkannya kepada semua orang, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk mengambil 2% dari saham dan memberikannya kepadanya? Apa yang kau katakan saat itu? Kamu bilang kamu tidak suka menantu perempuan yang tidak bisa bersikap baik di masyarakat, bahwa saham itu milikmu dan kamu boleh menggunakannya sesuka hati, dan tidak ada yang bisa memaksamu jika kamu tidak mau menyerahkannya. Jadi, bagaimana mungkin kamu bisa menekanku sekarang? Nathan langsung mengerutkan kening. Bu, hal-hal itu sudah berlalu, jadi mengapa mengungkitnya sekarang? Situasi saat ini istimewa. Istri Louis tidak begitu dikenal publik, tetapi Isla berbeda. Meskipun keluarga Horton adalah yang terkaya di Oceanion, kami tetaplah pengusaha. Saat ini, semua orang menyukai pengusaha yang memiliki rasa keadilan dan kesetiaan. Menaikkan status Isla dapat memberikan citra positif pada grup Horton. Jadi, jangan bicarakan masa lalu, oke? Wanita tua itu menyambar mangkuk dari meja dan membantingnya. Anda tidak mengizinkan saya menyebutkannya atau bersikap pilih kasih. Kalau begitu mari kita bersikap adil. Jika Anda ingin saya memberikan bagian kepada Isla, silakan, tetapi Anda harus memberikan bagian itu kepada menantu perempuan Anda terlebih dahulu. Nathan mengerutkan kening lagi. Pada titik ini, Oliver, yang tadinya diam, berbicara sambil tersenyum. Ayah, apa yang dikatakan nenek juga benar. Kita harus memperlakukan semua orang secara setara dalam keluarga ini. Kalau begitu, ayah harus memberikan bagian yang hilang itu kepada istri Louis. Nathan ingin berkata lebih banyak, tetapi Oliver menatapnya. Setelah merenung sejenak, Nathan mengerti sesuatu dan langsung tersenyum, berkata, baiklah, aku memberikan 2% saham kepada istri Oliver saat itu, jadi aku akan memberikan yang sama kepada Louis, 2%. Ibu memberikan 5% saham kepada istri Louis saat itu, jadi sekarang ibu juga harus memberikan 5% kepada Isla. Hanya dengan begitu akan adil. Nyonya tua Horton tersedak ketika mendengar ini. Dia sejenak lupa bahwa sahamnya tidak sama. Louis dapat menduduki kursi CEO karena gabungan saham Nyonya Horton dan Louis berjumlah tepat 51%. Jika dia memberikan saham seperti ini, cabang pertama dari saham keluarga akan melebihi saham Louis, dan kemudian grup Horton akan jatuh ke tangan cabang pertama. Tapi dia sudah berkata begitu banyak, jadi dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya sekarang. Apa yang harus dia lakukan? Nathan segera menatap Louis dan bertanya langsung, Louis, apa pendapatmu? Bab 114. Nyonya tua Horton mengerutkan kening, tatapannya melirik cemas ke arah Louis. Sudah berakhir. Nathan telah mempermainkannya. Jika Louis tidak setuju, itu akan dianggap sebagai penindasan terhadap saudaranya, dan bagaimana ia bisa mempertahankan posisinya di Horton Group. Nyonya tua Horton langsung terbatuk, memutuskan untuk tidak tahu malu. Lagi pula, penyakitnya sudah diketahui umum, dan lebih baik baginya untuk bertindak tanpa malu daripada Louis dikritik. Nyonya Horton tua memikirkannya dan hendak berbicara ketika suara Louis tiba-tiba terdengar. Tidak apa-apa. Nyonya Horton tua tercengang. Dia langsung tertegun, menatap Louis dengan tidak percaya. Apa? Louis menatapnya dengan pandangan meyakinkan sebelum menoleh ke Nathan. Kurasa kau benar. Kalau begitu, kenapa kau tidak mentransfer sahamnya ke istriku dulu? Setelah mengumumkan pernikahan mereka ke publik, dia sering menyebut istriku di rumah. Karena itu hanya alasan, dia tidak pernah merasakan apapun tentang hal itu. Tapi hari ini, ketika dia mengucapkan kedua kata itu lagi, tiba-tiba kata itu terasa terlalu panas di lidahnya. Tanpa sadar ia melirik Keira dan melihatnya tengah memakan croissant sambil menundukkan kepala, seolah tak peduli. Ia menghela napas lega, tetapi di saat yang sama, ia merasakan kehilangan yang tak dapat dijelaskan. Dia tampak sama sekali tidak peduli dengan pernikahan ini, yang masuk akal karena mereka telah sepakat untuk bercerai di kemudian hari. Sebuah bayangan berkelebat di kedalaman mata Louis. Dia tidak melihat gerakan Keira terhenti sejenak saat dia makan, pipinya sedikit merona. Kata-kata, istriku, diucapkan Louis dengan sangat lancar dengan suaranya yang dalam. Seperti aliran listrik kecil yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Rasanya agak manis. Senyum yang tidak dapat ditahannya tersungging di bibirnya. Nathan mengerutkan kening. Tidak apa-apa, tapi perjanjian pengalihan saham belum siap. Sudah siap. Louis memotong pembicaraannya,
Melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan Tom masuk sambil tersenyum, menyerahkan sebuah kontrak kepada Nathan. Tuan Horton, silakan tanda tangani di sini. Nathan tercengang. Dia mengerutkan kening dan melihat ke bawah untuk mendapati itu adalah perjanjian transfer. Ketika keluarga Horton menandatangani perjanjian secara terbuka, dikatakan bahwa perjanjian itu ditujukan untuk menantu perempuannya, tetapi pada kenyataannya, perjanjian itu tetap menguntungkan anggota keluarga Horton, sehingga perjanjian pengalihan saham menunjukkan Nathan mengalihkan 2% sahamnya kepada Lewis. Dia tidak keberatan dengan hal itu. Dia tidak akan merasa nyaman memberikannya kepada orang luar. Dia menatap Lewis dan mencibir. Kau sudah cukup siap, bukan? Bagaimana mungkin? Kau belum sepenuhnya menguasai keluarga Horton, dan kau sudah mengincar sahamku. Tuduhan itu sungguh tidak masuk akal. Kroisan di mulut Keira tiba-tiba tidak terasa seenak dulu. Ia menatap Lewis, tidak pernah menyangka bahwa pria berkuasa ini juga akan memiliki situasi keluarga yang berantakan. Ayah yang bias, kakak laki-laki yang licik, ditambah saudara ipar yang bisa menimbulkan masalah. Lewis tidak bersikap seperti budak atau sombong, sikapnya tetap tenang dan kalem. Bukankah kamu yang pertama kali datang ke nenek hari ini untuk meminta saham? Aku tidak tahu sebelumnya apakah kamu akan memberiku saham. Tom kemudian menjelaskan dengan senyum lebar. Perjanjian pengalihan saham ini awalnya disiapkan untuk Nyonya Horton tua. Perjanjian itu mencantumkan 2% saham, dan sekarang kami hanya mengubah nama penerimanya. Nathan mendengus, tidak berkata apa-apa, dan segera menandatangani perjanjian yang diserahkan Tom. Beliau lalu berkata, karena dokumen pengalihannya sudah ada, kita amandemen saja sahamnya menjadi 5%, dan minta ibu saya juga menandatanganinya. Tom tersenyum. Tidak masalah. Saya akan segera melakukan perubahan. Mungkin butuh beberapa menit. Lewis berkata dengan acuh tak acuh, beberapa menit. Kurasa kita bisa menunggu selama itu, bukan? Nathan tetap diam. Namun Melissa harus menjaga suasana di ruangan itu tetap kondusif, jadi dia berkata sambil tersenyum, kita bisa menunggu. Tentu saja, kita bisa menunggu, ayo, kita semua duduk dan makan. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku sarapan di rumah nenek. Aku benar-benar merindukannya. Dia juga tidak lagi berdebat dengan Keira mengenai tempat duduk dan mengambil tempat duduk di sisi lain Nathan, membiarkan Isla duduk di antara dia dan Keira. Tom mengambil perjanjian pengalihan saham dan pergi ke ruang kerja. Meja makan tampaknya telah kembali ke keadaan damai dan tenang. Melissa sangat ramah terhadap Isla Olsen dan bahkan menyajikan makanan untuknya. Isla, kamu sekarang adalah wajah keluarga Horton. Makanlah lagi. Ekspresi puas tampak di wajah Isla. Dia melirik Jake, tetapi menyadari bahwa tatapannya berkedip-kedip, selalu menyapu Keira dari waktu ke waktu. Ekspresi Isla sedikit gelap. Dia mengepalkan tangannya dan menundukkan pandangannya. Tiba-tiba, dia tersenyum tipis dan menoleh ke arah Keira. Keira, apakah kamu sudah terbiasa tinggal di sini? Keira yang sedang menikmati makanannya menatapnya dengan bingung. Isla berkata, ayah memintaku untuk mengingatkanmu bahwa tanah Horton itu luas, jadi saat kamu menginap di rumah keluarga Horton, ingatlah untuk tidak pergi kemana-mana, dan jangan mengganggu anggota keluarga lainnya. Dia juga berkata bahwa jika kamu sudah muak, kembalilah ke rumahmu sendiri. Lagi pula, suamimu sedang menunggumu di rumah. Setelah menyelesaikan pidatonya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Keira, aku baru ingat. Suamimu tidak punya rumah atau mobil sekarang. Apakah Anda tidak punya tempat tinggal? Jake, aku ingat kamu punya apartemen di kota. Mengapa tidak memberikannya kepada Keira sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa nenek buyut? Keira tidak tahu harus berkata apa. Implikasinya jelas. Setelah memberinya uang, utang budinya akan terbayar, dan dia tidak akan berharap untuk tinggal di sini lagi. Dengan mengatakan hal itu, Isla benar-benar bertindak seolah-olah dia adalah tuan rumah. Sudut mulut Keira berkedut. Menurutmu, apakah nyawa Nyonya Horton tua hanya sepadan dengan sebuah apartemen? Isla terkejut. Bukan itu yang kumaksud. Aku hanya khawatir padamu. Keira menundukkan pandangannya. Cukup dengan kepura-puraanmu. Khawatirkan aku saat kau benar-benar menikah dengan keluarga Horton. Wajah Isla berubah jelek, kamu. Melissa mengerutkan kening. Nona Olsen, Isla akan segera memiliki saham, dan dia dan Jake tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan surat nikah. Sekarang dia praktis menjadi tuan rumah.
Apakah ini cara Anda berbicara kepada tuan rumah saat berkunjung ke rumah seseorang? Isla tetap diam. Jake langsung angkat bicara. Keira Olsen, jangan menyalahgunakan perlakuan pilih kasih yang diberikan nenek buyut kepadamu dan bertindak sesuka hatimu di sini. Isla adalah istriku. Tidak menghormatinya berarti tidak menghormatiku. Keira hendak membalas ketika Louis menyela dengan ringan. Siapa yang mengajarimu memperlakukan tamu orang tua seperti ini? Apakah ini cara keluarga Horton? Jake tercengang. Namun Melissa berkata, Louis, ini jelas masalah antara Keira dan Isla. Isla adalah menantu perempuan yang diakui keluarga Horton, dan sekarang dia memiliki reputasi yang baik. Apakah kamu akan membiarkannya diperlakukan tidak adil hanya untuk menguntungkan orang luar? Namun, Louis mencibir. Reputasi yang bagus. Kau yakin? Melissa tercengang. Louis lalu meletakkan telepon genggamnya di atas meja. Sebelum kamu bicara, aku sarankan kamu buka telepon genggammu dan lihat topik yang sedang tren di Twitter, lalu katakan padaku apakah dia benar-benar menantu perempuan yang baik yang kamu bicarakan. Bersambung ke bab selanjutnya.